Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ayyuhal hadirun wal hadirat fi qanati Bahasa Arab Center. Selamat datang teman-teman di channel kami di Bahasa Arab Center. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar bahasa Arab dan kunci-kunci untuk menguasai daripada bahasa Arab. Tahukah teman-teman bahwasanya belajar bahasa Arab itu hanya ada dua kunci ya, atau kita ada tips-tips mudah di dalam belajar bahasa Arab. Kunci mudah di dalam belajar bahasa Arab itu teman-teman ada dua yang kami tuliskan di sini pada sesi pertama ini. Yang pertama, kita akan apa yang harus kita butuhkan gitu ya. Apa yang kita butuhkan untuk belajar bahasa Arab dan agar mudah dalam melafalkan bahasa Arab. Tentunya yang paling fundamental adalah kita perlu yang namanya kosakata, atau di dalam bahasa Arab kita namakan dengan mufrodat. Kita perlu mufrodat agar kita bisa memahami bahasa Arab itu sendiri. Contohnya misalkan kalau kita di dalam bahasa Inggris kita juga perlu namanya bahasa, atau kita perlu menghafalkan kosakata. Misalkan apa bahasa Inggrisnya rumah misalkan house gitu kan bahasa Inggrisnya. Kemudian bahasa Arabnya apa yang kita lakukan dalam bahasa Arab? Apa bahasa Arabnya daripada buku misalkan. Nah, itu kita harus hafal. Nah, misalkan kita ambilkan contoh, kitabun artinya apa? Buku. Maka di dalam bahasa Arab agar kita melafalkan buku adalah kita lafalkan kitabun. Contoh yang selanjutnya yaitu kata mal'abun. Apa itu mal'abun? Yaitu lapangan, tempat bermain. Maka kita harus punya kosakata. Misalkan baitun. Apa artinya baitun? Yaitu rumah. Maka kita harus tahu beberapa kosakata. Misalkan harisun, ada penjaga atau yang semisalnya. Yang kedua yang harus kita butuhkan di dalam belajar bahasa Arab, poin kedua adalah kita memahami kaedah. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada kaedah. Yang pertama ada kaedah nahwu dan yang kedua ada kaedah sorof. Nah, pokok bahasa nahwu itu apa? Nahwu itu adalah ilmu yang dia mempelajari taghyiru awakhiril kalim, berkenaan dengan posisi akhir dan harokat akhir dalam sebuah kata. Misalnya ada kata hadza baitun. Hadza baitun. Artinya ini rumah. Kita lihat posisi kata baitun berharokat akhirnya dhammatain. Apabila ada awamil, ada faktor-faktor yang merubahnya, misalkan fi hadzal baiti, maka dia berubah menjadi harokat kasrah. Maka kenapa harokatnya bisa berubah, yang awalnya baitun bisa menjadi fi hadzal baiti, bisa menjadi kasrah? Nah, karena di sini ada faktor yang merubahnya, ada sebuah kata yang merubah harokat tersebut, yaitu kata fi. Nah, inilah yang akan dikaji dan dibahas dalam bahasa nahwu. Sedangkan sorof itu fokusnya adalah fokus bagaimana harokat awal dan akhir serta perubahan bentuk kata. Misalnya kan ada kata kataba. Kataba artinya menulis. Dia bisa berubah misalkan menjadi kitabun, sebagaimana kitab yaitu buku ya, atau sesuatu yang ditulis, atau misalkan yang menulis maka dinamakan dengan katibun. Nah, inilah yang harus kita kuasai, atau beberapa faktor agar dan tips-tips agar kita mudah di dalam belajar bahasa Arab. Kita harus yang pertama apa? Yang pertama kita punya kosakata yang cukup. Yang kedua kita paham kaidah. Kalau dua ini kita punya, insya Allah akan mudah dan bagi kita mudah di dalam belajar bahasa Arab. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya membahas kitab Nahwu Al-Wadih. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita membuat kalimat di dalam bahasa Arab, atau kita mengenal apa sih yang dimaksud dengan kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah,
Yang kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita membicarakan tentang tips-tips atau kiat-kiat kita mudah mempelajari bahasa Arab. Yang pertama kita menguasai apa teman-teman? Yaitu nahwu. Kemudian yang kedua adalah kita menguasai sorof. Keduanya merupakan ya ilmu tentang tata cara atau tata bahasa di dalam bahasa Arab. Nahwu fokusnya adalah bagaimana dia mengenal dengan harokat akhir dan posisi, sedangkan sorof itu kemarin kita membahasnya tentang perubahan kata, bentuknya dan semisalnya atau sighah. Baik, kita lihat di dalam bahasa Arab kalimat sempurna itu kita namakan dengan al-jumlatu al-mufidah. Al-jumlatu al-mufidah atau bisa dikenal juga dengan al-kata al-kalam. Al-kalam sama dengan al-jumlah al-mufidah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-jumlah mufidah? Kita lihat al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah wa tusamma kalaman. Jadi jumlah mufidah yaitu adalah susunan kata yang memberikan makna sempurna. Kalau Imam Malik dalam kitabnya Alfiyah Ibn Malik ya atau dalam kitab Awdahul Masalik dijelaskan bahwasanya kalamuna lafzun mufid. Kata beliau adalah kalimat yang sempurna itu kalamuna lafzun mufid. Nah, beliau memberikan beberapa syarat. Yang pertama adalah lafaz dan dia memiliki sifat mufid. Maka teman-teman bisa kita dapati dari definisi di atas, al-jumlah al-mufidah atau kalimat sempurna adalah di sini kita lihat at-tarkib yaitu susunan kata. At-tarkib artinya susunan kata. Alladzi yang artinya yang. Yufidu faidatan tamma artinya memberikan makna sempurna. Nah, kita akan bahas satu persatu. Berarti kalau kita merujuk kepada kalamnya Imam Malik atau di sini kita menggunakan yang di sini definisi di sini al-jumlah berarti at-tarkib. At-tarkib itu berarti susunan kata. Berarti kata atau di dalam bahasa Arab bisa kita istilahkan juga dengan kata lafzun. Lafzun artinya apa itu lafaz? Lafaz adalah kata atau susunan kata yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Contoh, misalkan kita ambil contoh bustanun. Bustanun. Bustanun adalah susunan kata yang terbentuk daripada huruf-huruf hijaiyah, yaitu ada ba, ada sin, ada ta, dan ada pula alif, ada serta nun, maka menjadi bustanun. Nah, inilah yang kita namakan dengan apa? Lafaz di dalam bahasa Arab atau bisa katakan dengan kata. Sedangkan susunan kata berarti ada beberapa kata nanti. Ada beberapa kata yang memberikan makna yang sempurna. Baik, kita lihat at-tarkibu berarti susunan kata. Berarti di sini kita lihat ya, misalkan kita ambil contoh al-mithalu, contoh al-bustanu jamilun. Kebun itu indah. Lihat dalam kalimat ini. Ini kalimatnya sempurna karena dia pertama terdiri dari susunan kata. Susunan kata yang pertama adalah al-bustan, yaitu kata bustan, kata yang pertama, dan yang kedua adalah jamilun. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kalau saja misalkan kita tidak menggunakan kalimat jamil dan hanya kita lafalkan al-bustanu, apakah kita memahaminya? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita akan bertanya-tanya, ya kenapa dengan kebun itu? Apakah kebunnya kotor kah, atau kebunnya kecil kah, atau kebunnya misalkan besar dan semisalnya. Maka syarat yang pertama tadi adalah dia susunan kata. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah dia mufid, yaitu yufidu faidah. Maka di sini syaratnya adalah mufid. Maka kita ulangi, syarat yang pertama adalah dia terdiri dari susunan kata. Syarat kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu lafaz atau kata yang disusun ya menjadi banyak, maka at-tarkib susunan kata. Yang kedua syaratnya adalah dia harus mufid. Mufid itu apa? An yahsunus sukutu 'alaiha. Yang dimaksudkan di sini adalah an yahsuna as-sukutu 'alaiha, an yahsuna sukut,
yang mana ketika orang mendengarkan atau orang yang dia berbicara kepada orang lain, kemudian orang lain dapat memahami dengan makna yang sempurna, tidak ambigu atau tidak dia masih bertanya-tanya lagi, sehingga itulah yang dinamakan dengan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab. Seperti ketika kita melafalkan al-bustanu jamilun. Al-bustanu itu artinya kebun, jamilun itu indah. Maka kalau kita artikan al-bustanu jamilun, artinya kebun itu indah. Kebun itu indah. Maka ketika kita mendengarkan kata ini atau kalimat ini, apakah kita sudah memahaminya dengan sempurna? Tentu sudah. Tapi kalau hanya satu saja, misalkan al-bustan, ya pasti kita bertanya. Atau malah kebalikannya, misalkan hanya kita melafalkan jamilun, ya apa yang jamil, apa yang indah, atau apa yang bagus itu, ya ketika disempurnakan, digabungkan, maka dia menjadi jamilun. Maaf, al-bustanu jamilun. Kemudian yang selanjutnya kita lihat kalimat qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa memetik, Muhammad orang, zahratan bunga. Maka kalau diterjemahkan Muhammad memetik bunga, tapi karena di sini qatafa telah, kita tambahkan Muhammad telah memetik bunga. Maka orang yang mendengarkan tadi memahami dengan sempurna apa yang dimaksud daripada sang pembicara. Nah, inilah yang dinamakan dengan kalimat sempurna. Contoh lagi, ya'ishus samaku fil ma'i. Ya'ishus samaku fil ma'i. Ya'ishu artinya hidup, as-samak ikan, fil ma'i di dalam air. Maka kalau kita terjemahkan, ikan hidup di dalam air, maka orang yang mendengarkan kalimat ini dia akan paham dan tidak akan bertanya lagi tentang perkara yang lainnya, karena dia sudah memahami dengan sempurna maksud daripada apa yang dikatakan oleh sang yang sedang berbicara tadi. Maka itulah yang dinamakan dengan mufid. Maka syarat pertama tadi yaitu susunan kata atau at-tarkib, di situ berarti lafaz. Ya, kemudian yang kedua adalah mufidun. Nah, sebenarnya masih ada syarat lagi, nanti kita akan bahas syarat yang selanjutnya di poin yang lainnya. Nah, yang penting di sini adalah kita memahami dua. Nah, untuk berapa kata atau susunan kata itu menjadi kalimat yang sempurna, maka insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kita bersama dan memudahkan bagi teman-teman memahami daripada ilmu nahwu dan shoraf. Baik, jazakumullahu khairan.